Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabar? Kembali lagi bersama saya Rozik di channel Bang Rozik. Hari ini kita akan ngebahas topik dasar yang sangat penting, yaitu gimana sih life cycle di dalam widget aplikasi pada Flutter sebenarnya. Teman-teman jangan terlalu khawatir kalau masih belum familiar dengan konsep ini. Kita akan ngebahasnya dengan santai dan semoga mudah dipahami. Mari kita mulai dengan pertanyaan sederhana. Apa itu life cycle? Atau siklus hidup dalam Flutter? Nah, sederhananya, life cycle adalah cara aplikasi Flutter kita berperilaku dari saat pertama kali dijalankan hingga aplikasi ditutup. Ini kayak kehidupan, teman-teman. Kehidupan di dalam aplikasi kita. Seperti jantung yang memompa darah ke seluruh tubuh kita. Life cycle menunjukkan bagaimana proses perubahan state di dalam aplikasi. Kenapa mempelajari life cycle ini penting banget? Nah, pemahaman life cycle dapat ngebantu teman-teman mengelola aplikasi dengan baik. Kita bisa memastikan sumber daya yang digunakan dengan bijak, serta mencegah penggunaan memori yang berlebihan. Dan tentunya ketika kita mampu memahami tentang konsep dasar life cycle, kita dapat memaksimalkan kinerja dari aplikasi kita. Flutter memiliki 8 jenis life cycle, teman-teman. Seperti yang kita ketahui, segala sesuatu di dalam Flutter adalah bentuknya widget. 8 jenis life cycle ini akan sering diterapkan pada widget jenis stateful dibandingkan dengan stateless. Ya, namanya aja stateless atau tanpa state, yang artinya life cycle-nya minim banget. Cuman build-nya sekali doang. Jadi, apa aja 8 life cycle di dalam Flutter? Yang pertama ada yang namanya create state, kemudian diikuti dengan ada init state, did change dependencies, build, did update widget, set state, deactivate, dan yang terakhir ada dispose. Oke. Kita akan bahas satu persatu, teman-teman. Yang pertama tadi ada yang namanya create state. Apa sih itu create state? Create state adalah metode yang dipanggil untuk membuat objek state yang akan mengelola keadaan dan perilaku dari widget tersebut. Sederhananya, create state adalah awal dari siklus hidup widget yang digunakan untuk menciptakan objek state, teman-teman, dan akan mengontrol perilaku dari sebuah widget. Again, life cycle ini hanya ada di stateful widget ya. Metode create state hanya dipanggil satu kali aja, yaitu saat widget stateful widget pertama kali dibuat. Kemudian yang kedua ada yang namanya init state. Init state ini adalah metode yang dipanggil setelah objek state berhasil dibuat atau setelah proses create state tadi. Metode ini akan dieksekusi sebelum widget tree dibuild, teman-teman, dan hanya dipanggil sekali aja selama siklus hidup aplikasi berlangsung. Biasanya di dalam metode ini digunakan untuk menginisialisasi awal sebuah variabel. Seperti yang bisa teman-teman lihat, kita menginisialisasi nilai awal variabel count ya. Kita bisa inisialisasikan selain 0, misalnya 10, 20, atau terserah teman-teman. Selanjutnya ada life cycle namanya did change dependencies. Life cycle ini adalah metode yang dipanggil secara langsung tepat setelah proses init state dijalankan. Selain itu, metode ini dipanggil juga ketika dependensi dari state widget induk berubah atau parent-nya. Masih bingung? Tenang. Dependensi di sini contohnya adalah seperti kalau teman-teman menggunakan inherited widget, state management, provider, atau konteks yang merupakan dependensi bawaan dari Flutter. Pada contoh berikut ini, kita memanfaatkan tema data di dalam konteks. Jika data pada dependensi tema berubah, maka did change dependencies akan ke-trigger, teman-teman.
Selanjutnya ada life cycle yang namanya build. Build adalah salah satu metode yang terpenting dalam siklus hidup widget Flutter. Build ini adalah metode di mana Flutter merender tampilan atau UI dari widget kita. Metode ini akan selalu dipanggil ketika widget pertama kali dimuat atau di-load dan saat melakukan set state. Jadi teman-teman harus hati-hati dan bijak ketika menggunakan set state karena widget akan di-build ulang secara keseluruhan nantinya. Kalau teman-teman masih belum tahu apa itu set state ya, ini merupakan salah satu life cycle yang akan kita bahas di poin berikutnya nanti. Selanjutnya ada life cycle did update widget. Metode ini akan dipanggil kapanpun ketika terjadi perubahan pada widget. Sebenarnya metode ini mirip dengan life cycle build, teman-teman. Bedanya adalah kalau build fokus untuk merender tampilan, sedangkan did update widget fokus pada perubahan apa yang sedang terjadi. Makanya, did update widget ini terdapat parameter old widget yang bisa kita gunakan untuk mengcompare dengan widget terbaru atau membandingkan dengan widget terbaru. Berikutnya ada set state. Adalah metode yang memungkinkan teman-teman untuk memperbarui tampilan atau UI widget saat terjadi perubahan dalam data atau state. Ini adalah cara kita ngasih tahu si Flutter bahwa ada sesuatu yang telah berubah atau ada tampilan yang perlu diperbarui. Yang dimana ketika kita memanggil set state, pada akhirnya lifecycle build dan did update widget juga akan terpanggil, teman-teman. Berikutnya ada deactivate. Lifecycle ini akan dipanggil ketika widget menjadi tidak aktif, namun masih ada dalam widget tree dan dapat diaktifkan kembali. Nah, contoh paling umum lifecycle deactivate adalah saat berganti tab ketika teman-teman menggunakan widget tab bar, atau saat berganti halaman dalam widget page view. Kemudian lifecycle yang terakhir ada yang namanya dispose. Dispose ini dipanggil ketika widget dihapus sepenuhnya dari widget tree. Biasanya digunakan untuk membersihkan sumber daya yang digunakan oleh widget untuk menghindari memory leak, teman-teman, atau kebocoran memori. Dispose adalah metode terakhir dalam siklus hidup widget dan hanya dipanggil sekali saat widget dihapus. Nah, biasanya dispose akan dipanggil ketika teman-teman mengeksekusi fungsi navigator pop atau navigator place replacement yang dimana akan menutup halaman yang dibuka secara penuh. Ya, jadi teman-teman jangan sampai keliru membedakan antara dispose dan deactivate. Bedanya cuman kondisi apakah widget masih aktif atau tidak. Kalau deactivate dia masih aktif, sedangkan kalau dispose benar-benar dihilangkan, bahkan dari memori. Oke, jadi itulah dasar-dasar lifecycle dalam Flutter. Teman-teman jangan khawatir kalau masih belum menguasai materi mengenai lifecycle. Nanti kalian akan terbiasa seiring berjalannya waktu. Dan ini adalah salah satu konsep yang penting untuk menjadi seorang Flutter developer profesional. Terima kasih telah menonton video ini. Jika teman-teman ingin mengetahui lebih lanjut tentang lifecycle Flutter, komen aja di kolom komentar di bawah. Dan jangan lupa like, komen, dan subscribe channel video ini agar channel ini dapat berkembang dengan baik ke depannya. Oke, mungkin itu aja. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.